Sejak dulu suku Batak sudah memiliki sistem demokrasi yang mengatur keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Batak. Sistem demokrasi itu disebut dengan istilah Dalihan Natolu. Dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang sistem Dalihan Natolu yang masih digunakan oleh masyarakat Batak sejak dulu sampai sekarang. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang sistem demokrasi Batak ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan pengetahuan seputar budaya Batak buat kalian semua. Masyarakat Batak adalah salah satu masyarakat secara kontinu dan mungkin pula akan mempertahankan kelestariannya mengikuti garis keturunan dari ayahnya atau patrilineal. Setiap anggota masyarakat secara sadar mengikuti marga secara turun-temurun. Anak-anak lelaki dan perempuan dari seorang ayah menggunakan marga ayahnya, dan perkawinan semarga sangat terlarang karena orang semarga masih dianggap saudara kandung. Dan seorang wanita tidak berhak lagi memakai marga ayahnya setelah ia menikah, dan secara otomatis pula ia memakai marga suaminya. Jadi secara umum, bahwa masyarakat Batak itu terdiri dari marga-marga. Suku Batak dalam kebudayaannya selalu memelihara kepribadian sendiri. Rasa kekeluargaan tetap terpupuk, bukan saja terhadap keluarga dekat, tetapi juga terhadap keluarga jauh yang semarga. Modernisasi yang secara besar-besaran yang terjadi pada saat ini tidak dapat menggoyang sistem marga itu. Sistem itu tidak pernah luntur oleh waktu, dan keadaan, bak kata, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan waktu. Mayoritas orang-orang Batak berusaha memelihara hal-hal yang esensial dari adat itu dan turut serta sepenuhnya dalam pengaturan-pengaturannya. Pelanggaran-pelanggaran yang berulang yang dilakukan oleh masyarakat Batak dapat mengakibatkan timbulnya celaan yang tajam, pemencilan sosial dan kemungkinan pengucilan dari silsilah kelompok atau marga. Namun, dalam proses modernisasi, orang Batak tetap terbuka dan bersifat liberal menerima perbaikan-perbaikan teknologi, kebudayaan material dan kesempatan-kesempatan di bidang pendidikan. Sejalan dengan usaha kelompok menyatukan pendapat yang berhubungan dengan adat, masyarakat Batak sering membentuk semacam kumpulan solidaritas yang sering disebut arisan. Arisan yang bersifat kekeluargaan bertujuan untuk mempererat kekeluargaan, kekerabatan satu leluhur semarga, sekampung atau mereka yang mempunyai pertalian kekeluargaan yang didasarkan atas Dalihan Natolu. Dalihan Natolu atau Tungku Nan 3. Dari segi arti kata Dalihan Natolu itu diartikan dengan Tungku Nan 3. Masyarakat Batak itu diumpamakan sebuah kuali, maka Dalihan Natolu itulah tungkunya. Dan biasanya tungku yang digunakan tempat kuali untuk memasak sesuatu yang terdiri dari 3 batu, dan kalau tungku itu terbuat dari besi, tungku itu mempunyai 3 kaki. Oleh karena ketiga kaki itulah tungku itu kuat untuk menahan periuk atau kuali. Dan karena tungku itulah terjadi keseimbangan kuali atau periuk yang digunakan untuk memasak, dari situ pula lah menyala api solidaritas masyarakat Batak. Dalihan Natolu itu terbagi atas 3 golongan fungsional. Ketiga golongan itu tidak berubah sejak dahulu sampai sekarang. Malah secara kultural, di atasnya lah terletak berbagai segi kehidupan masyarakat Batak. Di mana ada masyarakat Batak, secara otomatis berlaku fungsi Dalihan Natolu. Masyarakat itu selalu berpedoman pada Dalihan Natolu dalam segala geraknya, termasuk dalam usaha menegakkan pergaulan dan adat istiadat. Dan selama orang Batak tetap mempertahankan kesadaran bermarga, selama itu pula lah fungsi Dalihan Natolu tetap berfungsi untuk mengatur tata cara dan tata hidup masyarakat Batak. Dalam kehidupan sosial, Dalihan Natolu merupakan landasan demokrasi dalam setiap rencana, baik dalam pembangunan kampung dan ketetapan-ketetapan hukum adat yang selalu menitik beratkan pada sistem gotong royong. Dalam segala bentuk mufakat yang diketuai oleh seorang penatua atau raja adat, tidak pernah menarik kesimpulan atau keputusan sebelum mengadakan pungutan suara. Hampir dalam setiap rencana yang berhubungan dengan adat mendasarkan keputusan setelah terlebih dahulu mengadakan musyawarah. Malah sistem musyawarah itu merupakan falsafah hidup masyarakat Batak. Dalihan Natolu itu dihubungkan juga dengan animisme Batak. Dalam animisme Batak terdapat kepercayaan Tritunggal Dewa, antara lain yang disebut Mula Jadi Nabolon atau Kalik Pencipta, Silaon Nabolon dan Pain Nabolon atau Batara Guru. Ketiga dewa itu melukiskan alam kosmos. Menurut alam pikiran Batak Purba, alam kosmos itu terdiri dari 3 benua, antara lain benua atas, benua tengah dan benua bawah. Mula Jadi Nabolon penguasa benua atas disebut Tuan Bubi Nabolon. Mula Jadi Nabolon penguasa benua tengah disebut Silaon Nabolon dan Mula Jadi Nabolon penguasa dunia bawah disebut Pain Nabolon. Mula Jadi Nabolon digambarkan sebagai kosmos.
sebagaimana dewa-dewa itu memainkan fungsinya sesuai dengan kedudukannya menguasai kosmos, demikianlah dengan dalihan Natolu itu satu sama lain bekerja bersama-sama menertibkan masyarakat. Sebagaimana dasarnya manusia itu tidak terlepas dari alam, manusia itu sendiri menyatu dengan alam. Manusia adalah kosmos kecil atau mikrokosmos dari makrokosmos. Jadi dalihan Natolu itu merupakan refleksi dari kerjasama benua atas, tengah dan bawah. Jadi fungsi dari dalihan Natolu adalah untuk melindungi diri terhadap satu sama lain dan untuk memelihara keseimbangan mikrokosmos. Orang Batak membentuk satu alat untuk menyelaraskan kuasa-kuasa supra-alamiah di sekeliling mereka untuk kesejahteraan mereka sendiri. Keselarasan ini terkandung dalam paham adat yang meskipun pada umumnya diterjemahkan dengan hukum adat, sebenarnya dalihan Natolu ini merupakan suatu paham yang lebih rumit dengan arti agama yang luas. Dalihan Natolu dalam 3 golongan fungsional. Sistem dalihan Natolu dalam masyarakat Batak terbagi atas 3 golongan fungsional. Ketiga golongan itu adalah: pertama, dongan sabutuha atau yang lahir di perut yang sama. Secara luas, orang yang sabutuha adalah orang-orang yang semarga. Sifat-sifat orang yang sabutuha adalah seya sekata dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan adat dan kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang semarga, mereka seperasaan, sepenanggungan sebagai saudara kandung. Oleh karena pada mulanya orang-orang yang semarga itu tinggal dalam satu kampung sebut saja Sahuta, maka mereka secara gotong royong mengerjakan sawah ladang, mengutip hasil, mengurus perairan, membersihkan pancuran, dan juga mengawinkan anak. Jika timbul perselisihan di antara orang yang bersaudara, pihak dongan sabutuha turut menanganinya untuk menciptakan perdamaian, dan golongan putra-putri yang semarga dilarang kawin-mawin. Istilah dongan sabutuha itu sering disebut juga dengan dongan tubuh yang artinya kawan lahir. Di Mandailing disebut kahanggi, dan di Karo disebut senina. Di daerah Dairi istilah dongan sabutuha itu disebut juga dengan sabeltek. Meskipun penggunaan istilah itu berbeda, namun arti dan makna kata itu sama saja. Dalam arti luas, orang-orang yang disebut sabutuha adalah orang-orang yang semarga, dan dalam arti sempit melukiskan hubungan kekeluargaan dekat yang masih sedarah, artinya masih dekat hubungan kekeluargaannya satu dengan yang lainnya. Kedua, boru. Boru itu adalah anak perempuan, yang termasuk golongan boru dalam masyarakat Batak adalah suami anak perempuan dan anak-anaknya, orang tua suaminya dan dongan sabutuha suaminya. Istilah boru di Karo disebut anak beru, di Mandailing dan Simalungun disebut dengan anak boru dan di Dairi dan Papak disebut beru. Orang Batak sangat mencintai pihak borunya, walaupun pihak boru ini tidak ikut menjadi pewaris orang tuanya, namun mereka sangat dicintai. Malah pada zaman dahulu mereka dihadiahi dengan sebidang tanah setelah dinikahkan dengan suaminya. Istilah untuk itu disebut pauseang atau ulos nasulo buruk yang dilambangkan sebagai kain yang tidak akan lapuk. Jikalau diadakan pesta di halaman sebab perkawinan iparnya atau lae atau adik atau abang istri, merekalah yang ditugaskan menyayang dagu pihak hula-hula seraya menyampaikan bagian atau jambar menurut letak kedudukannya dalam dalihan Natolu. Demikian pula boru itu dihormati juga oleh pihak borunya. Kalau pihak mereka mengadakan pesta, maka pihak borunya lah yang bertugas mengurus pesta itu. Demikianlah seterusnya orang yang mempunyai dongan sabutuha, mempunyai boru dan hula-hula yang dapat hidup tertib berdasarkan dalihan Natolu itu. Ketiga, hula-hula. Golongan hula-hula adalah pihak yang memberi pengantin perempuan. Semua dongan sabutuha orang tua pengantin perempuan menjadi hula-hula bagi pihak pengantin laki-laki. Yang termasuk hula-hula, yakni bukan saja hanya pihak mertua dan golongan semarganya, tetapi juga tulang, paman, yakni saudara laki-laki ibu. Tegasnya yang disebut golongan hula-hula itu adalah klan atau marga yang memberi putri, dan perkawinan dengan putri tulang atau paman merupakan perkawinan ideal bagi orang Batak zaman dulu sampai sekarang. Perkawinan demikian disebut juga dengan kawin dengan pariban. Tetapi tidak seorang pun dapat mengawini anak saudara ayah, atau yang tergolong masih semarga, karena mereka dianggap masih bersaudara. Pihak hula-hula itu dipandang pihak boru sebagai matahari kemuliaan karena dari merekalah pihak boru itu mendapat berkah. Setiap orang Batak selalu menghargai pihak hula-hulanya. Kalau hula-hula mengunjungi boru oleh karena kewajiban adat, mereka harus membawa ikan atau deke yang sudah dimasak baik-baik bersama nasi. Demikian pula boru itu, kalau mengunjungi hula-hula sebab kewajiban adat, harus membawa daging bersama nasi. Daging yang akan dibawa itu tidak boleh sembarang daging, tidak boleh daging yang dibeli dari pasar. Membawa daging dari pasar atau jagal onan dikatakan kurang menghormati pihak hula-hula.
daging yang dimaksud haruslah yang berasal dari daging hewan yang dipotong baik-baik serta mengikut sertakan bagian-bagian penting menurut letak yang ditetapkan hukum adat. Kalau seorang wanita diceraikan atau disia-siakan suaminya, maka pihak hula-hula harus melindunginya. Pihak Dongan Sabutuha, pihak Boru harus pula lebih aktif mengatasi persoalan itu. Hormat pada pihak hula-hula adalah salah satu sebab mengapa tidak mudah terjadi perceraian di kalangan suku Batak. Dalam segala bentuk upacara orang Batak, maka landasan gerak dan tindak tanduk harus didasarkan atas dalihan Natolu itu, dan mereka yang berstatus hula-hula diperlakukan sebagai hula-hula yang dipandang mewakili ilahi dalam masyarakat. Demikian sekilas uraian tentang masyarakat Batak dengan sistem dalihan Natolu yang tetap dihidupkan di tengah-tengah masyarakat Batak, baik mereka yang tinggal di tempat asal atau daerah perantauan, dan kelestarian adat, sistem nilai hidup dan kehidupan kultural masyarakat suku Batak tetap didasarkan atas falsafah dalihan Natolu itu. Sifat gotong royong, sistem musyawarah dalam segala bentuk persidangan merupakan satu ciri dalam demokrasi dalihan Natolu yang kuat dan murni, dan itulah landasan hidup masyarakat Batak umumnya.